Hai anak-anak, apa kabar? Tentunya hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat. Semangat ya, semangat belajarnya. Yuk, ikutin video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen video ini. Baiklah anak-anak, marilah sebelum kita belajar, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang makhluk hidup. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Nah, pengertian makhluk hidup itu sendiri adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ayo, siapa yang tahu jenis-jenis makhluk hidup terdiri atas apa saja? Nah anak-anak, jenis-jenis makhluk hidup itu terdiri atas yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Nah, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa batu, tanah, meja, dan kursi dikelompokkan ke dalam benda mati? Tepat sekali, karena benda mati tidak dapat berkembang biak, tidak dapat bergerak sendiri, dan melakukan pernafasan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, tepat sekali. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bergerak, bernafas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, peka terhadap rangsangan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu persatu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari orang lain. Nah, manusia dan hewan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan tumbuhan. Manusia dan hewan dapat berjalan, berlari, berlompat, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan hanya dapat bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Contohnya, ketika tumbuhan bergerak mencari air atau mencari sinar matahari. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Nah, bernafas adalah ciri makhluk hidup yang paling utama. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Sebab bernafas adalah salah satu cara untuk mempertahankan hidup. Nah, manusia dan hewan bernafas menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Sedangkan tumbuhan mengalami pernafasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida. Nah anak-anak, kita lanjut pada ciri yang berikut, yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan kita berolahraga, sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga pola makan dan berolahraga dengan baik. Ciri yang berikut adalah berkembangbiakan. Nah, anak-anak, berkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup
untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuannya yaitu untuk melestarikan jenisnya. Yang pertama yaitu dengan cara melahirkan. Contohnya seperti manusia, kucing, kuda, sapi, dan lain-lain. Lalu yang berikut yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur, yaitu contohnya seperti ayam, ular, bebek, kura-kura, dan lain-lain. Nah, ada juga perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu seperti munculnya tunas baru. Ciri yang berikut adalah makan dan minum. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Jadi bukan hanya manusia dan hewan, tanaman pun juga butuh makan dan minum bila ingin bertahan hidup. Jadi, makan dan minum adalah sumber utama bagi pertumbuhan makhluk hidup. Ciri yang berikut adalah peka terhadap perangsangan. Nah, anak-anak, iritabilitas merupakan sikap makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Dari rangsangan yang diterima setiap makhluk hidup akan memiliki kemampuan menanggapi yang berbeda-beda. Ada banyak jenis rangsangan yang akan diterima makhluk hidup dari cahaya, air, suhu, sentuhan, suara, maupun makanan. Nah, contohnya manusia akan refleks menyipitkan atau menutup matanya saat ada sorotan lampu yang mengenai wajahnya. Nah, anak-anak, hal itu merupakan bentuk tanggapan dari rangsangan dalam bentuk cahaya. Nah, berdasarkan contoh di atas, dapatkah anak-anak menyebutkan indera khusus yang terdapat pada manusia maupun hewan? Ya, tepat sekali. Jadi, untuk menanggapi rangsangan seperti ini, setiap makhluk hidup dibekali dengan indera khusus seperti pada manusia memiliki mata untuk melihat, hidung untuk membau, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa, dan kulit untuk meraba. Baiklah anak-anak, Ibu akan merangkum materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu makhluk hidup memiliki ciri yang berbeda-beda, namun setiap makhluk hidup memiliki ciri umum yang sama. Nah anak-anak, ciri umum pada makhluk hidup adalah bernafas, bergerak, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, serta bisa melakukan penyesuaian pada lingkungan hidupnya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak semakin memahami tentang materi, ciri-ciri makhluk hidup. Oke, tetap semangat dan terus belajar ya anak-anak. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen video ini, dan terus bunyikan loncengnya ya. Dadah, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi ya.